Halo anak-anak semua, kembali lagi dalam channel Bimbel Online. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dimanapun kalian berada akan selalu sehat, tetap ceria, dan tentunya tambah semangat lagi belajarnya. Nah anak-anak, sebelum kita lanjut ke video pembelajaran kita kali ini, jangan lupa di subscribe dulu ya, agar anak-anak tidak ketinggalan akan video-video terbaru dari channel Bimbel Online. Anak-anak semua, di video pembelajaran kita kali ini, kita akan sama-sama mempelajari mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 5 semester 1 kurikulum Merdeka, yaitu bab 2 adalah buku adalah jendela dunia dengan topik kelinci kecil dan burung pipit. Anak-anak sudah siap? Kalau sudah siap, yuk kita langsung saja ke pembahasan. Perhatikan baik-baik ya anak-anak. Nah anak-anak, yuk kita mulai bab 2, buku jendela dunia. Apa sih artinya? Anak-anak semua, adapun tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu di bab ini akan mengajarkan kalian untuk menjadi peserta didik yang antusias dan mandiri dalam mempelajari berbagai jenis buku, baik fiksi maupun non-fiksi. Memupuk kegemaran membaca, mengenal bagian-bagian buku, dan proses pembuatannya, hingga belajar menulis cerita sendiri. Yuk kita lanjut. Sekarang, tuliskan makna buku bagi kalian dalam sebuah kalimat. Buku adalah titik-titik-titik. Ini jawabannya bervariasi ya anak-anak, tapi kalau menurut kakak buku itu betul jendela dunia. Karena melalui kita membaca buku, kita dapat mengetahui berbagai macam ilmu, berbagai macam informasi, sehingga dikatakan jendela dunia, yaitu membuka atau menambah wawasan kita ya anak-anak. Nah, lihat Andi, Ika, dan Tobias yang sedang asik membaca. Buku apa yang mereka baca ya? Apa kalian pernah membaca buku sejenis? Nah anak-anak, yuk kita lanjut ke menebak isi buku. Mari mengenal berbagai jenis buku. Perhatikan keempat buku di bawah ini, dan informasi apakah yang bisa kalian dapat dari sampul buku? Apakah yang kalian bayangkan tentang isi buku tersebut? Diskusikan jawaban bersama teman sekelas kalian. Yuk kita lanjut. Nah, ini dia buku-bukunya anak-anak. Perhatikan ya. Yang buku yang pertama itu Lede si Joki Cilik. Yang kedua itu buku bahasa Indonesia. Yang ketiga itu Ada Apa Sih? Dan keempat itu Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI ya. Nah, ini adalah kalau untuk nomor 1 dan nomor 3 ini buku fiksi ya anak-anak. Buku fiksi itu berarti buku karangan, tidak sebenar-benarnya terjadi. Tapi kalau buku yang nomor 2 dan 4 itu buku non-fiksi ya anak-anak. Itu berarti benar-benar terjadi atau nyata, kenyataan. Nah anak-anak, sekarang kita lanjut ke kegiatan membaca. Bacalah dengan seksama teks di bawah ini. Nah, di sini ada cerita, judulnya Kelinci Kecil dan Burung Pipit. Nah, kita lihat di gambar ini ada seekor kelinci yang sedang menangis ya anak-anak. Kenapa ya kok bisa menangis? Yuk kita baca dulu yuk agar kita tahu kenapa kelinci ini menangis. Aduh, sakit. Suara kelinci kecil menggelegar di sudut kebun Pak Rusa. Wajahnya tampak seputih kapas dan titik-titik air mulai membanjiri matanya. Ia terduduk di tanah sambil memegangi kakinya. Burung pipit yang sedang bertengger di dahan pohon dekat kebun itu segera terbang menghampirinya. Ada apa kelinci kecil? Kakiku terantuk batu lalu aku jatuh, jawab kelinci kecil sambil meringis kesakitan. Apa yang kamu lakukan di sini? Tanya burung pipit. Aku mau mengambil wortel itu. Kelinci kecil menunjuk ke arah tanaman wortel di kebun Pak Rusa. Wah,
Kamu mau mengambil wortel Pak Rusa tanpa izin? Tanya burung pipit. Iya, aku melihat daun-daun tanaman wortel itu melambai-lambai memanggilku, jawab kelinci kecil dengan kepala tertunduk. Sebaiknya kamu minta izin dulu ke Pak Rusa. Aku sering melihat Pak Rusa membagikan wortel-wortelnya ke binatang lain yang membantunya berkebun. Burung pipit menjelaskan. Mengapa kau berada di luar sarang? Pak Singa, Raja Hutan, memerintahkan supaya semua penghuni hutan tinggal di sarang masing-masing. Saat ini ada wabah penyakit yang sedang menyebar ke seluruh hutan. Aku bosan, aku sudah 2 minggu berdiam di sarang, jawab kelinci kecil. Pikirannya menari-nari teringat pesan ibu tadi pagi. Ibuku bilang hanya induk-induk binatang yang boleh keluar secara bergantian untuk mencari persediaan makanan. Bila bertemu dengan binatang lain, tidak ada yang boleh bersentuhan. Harus menjaga jarak dan kebersihan supaya tidak tertular penyakit ini. Ibumu benar, kau seharusnya mematuhi perkataannya, tegas burung pipit. Kau bisa membantu ibu membersihkan sarang, memasak, atau berolahraga bersama, saran burung pipit. Pipi kelinci kecil merona kemerahan. Lalu ia berkata dengan suara lirih. Ibuku pun mengatakan hal yang sama, tetapi aku tidak mengacukannya. Diam-diam aku pergi dari sarang dan inilah yang terjadi. Sebaiknya kau segera pulang dan minta maaf pada ibumu, balas burung pipit. Iya, aku akan segera melakukannya. Terima kasih burung pipit sudah menyadarkanku. Kelinci kecil bergegas pulang dan berjanji dalam hati tidak akan mengulangi perbuatan ini lagi. Burung pipit tersenyum dan terbang jauh. Nah, setelah tadi kita sama-sama membaca teks bacaan di atas, yuk kita lanjut ke latihan. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut pada buku tulis kalian. Nah, di sini ada 7 pertanyaan dan kalian harus menjawabnya sesuai dengan bacaan yang tadi kita sudah baca bersama-sama ya anak-anak. Yuk kita langsung ke pembahasan saja. Kita mulai dari soal nomor 1. Apakah isi cerita tersebut? Nah, di sini kakak sudah tulis jawabannya ya. Isi dari cerita tersebut adalah kisah kelinci yang terluka saat hendak mengambil wortel Pak Rusa. Nomor 2. Siapakah tokoh dalam cerita dan bagaimana sifat tokoh tersebut? Tokoh dalam cerita yaitu adalah kelinci kecil dan burung pipit. Nah, bagaimana sifatnya? Sifat dari kelinci kecil mempunyai sifat terasa ingin tahu, sedangkan burung pipit memiliki sifat bijaksana. Kita lanjut yang nomor 3. Di mana latar cerita berlangsung? Latar cerita berlangsung di kebun wortel Pak Rusa. Kita lanjut yang nomor 4. Kapan cerita tersebut berlangsung? Cerita tersebut berlangsung pada siang hari atau sore hari. Nomor 5. Apa masalah yang terjadi? Masalah yang terjadi adalah kelinci kecil bosan tinggal di sarang yang berhari-hari dan memutuskan untuk pergi ke kebun Pak Rusa untuk memetik wortel. Meskipun belum meminta izin ke ibunya meninggalkan sarang ataupun ke Pak Rusa untuk memetik wortel. Saat mencoba mengambil wortel, kelinci kecil terantuk batu dan terjatuh, dan kelinci kecil pun kesakitan. Kita lanjut ke yang nomor 6 ya anak-anak. Bagaimana masalah itu diselesaikan? Masalah itu diselesaikan, burung pipit mengajak kelinci kecil berbicara dan menasehatinya. Kelinci kecil urung mengambil wortel Pak Rusa. Setelah tidak sakit lagi, kelinci kecil pulang ke rumah untuk meminta maaf kepada ibunya. Nomor 7. Apa pesan dari cerita tersebut?
pesan dari cerita tersebut bervariasi ya anak-anak, dan jawaban akan bervariasi dan tentunya berkembang. Nah, kalau menurut kakak, jadi jawaban yang dapat didiskusikan di kelas. Contohnya, cerita mengandung pesan agar kita hidup jujur dan patuh pada nasihat orang tua. Kalau kalian mau pesan-pesan yang lain yang bisa kalian ambil dari cerita tadi, boleh juga ya anak-anak. Nah anak-anak, akhirnya kita sudah sampai di penghujung video pembelajaran kita kali ini. Terima kasih, tadi kita sudah sama-sama membahas dan mempelajari bab 2 buku Jendela Dunia bagian kelinci kecil dan burung pipit. Tadi kita sudah sama-sama belajar membaca dan tentunya membahas latihan-latihan serta pembahasannya lengkap ya anak-anak. Nah anak-anak, sekian video kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Tentunya jika video ini bermanfaat buat kalian, jangan lupa di like, komen, subscribe, dan tentunya share ke teman-teman kalian ya. Kakak berharap dimanapun kalian berada tetap sehat, tetap ceria, selalu semangat belajarnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye anak-anak.